Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan di berbagai negara. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Di dalam sistem pemerintahan ada badan eksekutif. Badan eksekutif merupakan badan pelaksana undang-undang yang terdiri atas kepala negara dan para menteri. Kekuasaan badan eksekutif ada 5, administratif, militer, diplomatik, yudikatif, dan legislatif. Kabinet. Kabinet yaitu Dewan Menteri yang terdiri atas menteri-menteri sebagai pembantu kepala negara yang membidangi departemen tertentu atau koordinator beberapa departemen. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi 2, ada sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Ciri dari sistem pemerintahan presidensil, kabinet dibentuk oleh kepala negara. Para menteri bertanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Masa jabatan kabinet tergantung pada masa jabatan kepala negaranya, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal, atau diberhentikan oleh kepala negara. Sistem pemerintahan parlementer. Cirinya, presiden hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima DPR atau parlemen, maka kabinet dibubarkan. Posisi kabinet sangat labil atau mudah jatuh. Sistem pemerintahan Amerika Serikat. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam satu paket dari dan oleh rakyat. Masa jabatan 4 tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi hanya untuk 2 kali masa jabatan. Badan eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres. Kongres merupakan dewan legislatif yang terdiri atas bikameral. 1. Senat. 2. House of Representatives. Senat. Senat jumlahnya sama dengan senator dalam tiap negara bagian, yaitu 2 orang senator. House of Representatives, wakil dari negara bagian dengan ketentuan setiap 30.000 orang penduduk mendapatkan 1 wakil. Sistem pemerintahan negara Belanda. Belanda merupakan negara yang berbentuk kerajaan. Sistem pemerintahan yang digunakan monarki konstitusional dengan kepala negara, raja atau ratu. Kekuasaan eksekutif diselenggarakan oleh kabinet. Parlemen Belanda disebut Staten-Generaal, terdiri dari 2 dewan, yaitu Majelis Rendah, anggotanya 150 wakil rakyat yang dipilih untuk masa bakti 4 tahun. Yang kedua, Majelis Tinggi atau Senat, yang memiliki 75 anggota yang dipilih oleh Provincial Staten atau Dewan Daerah untuk masa bakti 6 tahun. Pemilihan anggota Tweede Kamer secara langsung. Warga negara yang berusia 23 tahun memiliki hak pilih. Warga negara yang berusia 25 tahun memiliki hak untuk dipilih. Sistem pemerintahan Inggris. Ini silsilah keluarga Britania, Inggris. Ciri penting dari pemerintahan Inggris. Negara kesatuan atau unitary state dengan sebutan United Kingdom. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan mengatasi kekuasaan untuk memerintah dan tidak tertulis. Kekuasaan tidak dipisahkan tetapi bercampur baur. Parlemen adalah bikameral, terdiri House of Commons atau Majelis Rendah dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament sovereignty merupakan salah satu prinsip fundamental dan konstitusi. Kabinet adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Her Majesty Opposition adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang tak tertulis. Mahkota hanya titular, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional,
sama seperti bendera dengan lambang Union Jack, tetapi menteri-menteri lah yang sebenarnya memerintah. Civil service adalah pegawai karir yang mengadministrasikan hukum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan parlementer. Pemerintah daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan dengan kekuasaan ada di tangan konsil yang dipilih oleh rakyat di daerah. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Habeas corpus adalah hak sipil yang fundamental. Yang terakhir adalah the rule of law. Badan eksekutif Inggris terdiri atas raja, perdana menteri, dan para menteri. Raja tidak dapat diganggu-gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih oleh partai pemenang pemilu dengan partai oposisi sebagai pendamping di parlemen. Perdana menteri memegang kekuasaan eksekutif. Partai politik di Inggris ada dua, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Parlemen terdiri atas dua kamar atau bicameral, yaitu House of Commons dan House of Lords. Sistem pemerintahan Republik Pakistan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1962, Pakistan menganut sistem pemerintahan presidensial. Badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam, perdana menteri, dan para menteri. Perdana menteri tidak boleh merangkap menjadi anggota badan legislatif. Presiden mempunyai wewenang memveto, yaitu menolak atau membatalkan rancangan undang-undang yang diterima oleh badan legislatif. Presiden berhak membubarkan badan legislatif. Sebaliknya, presiden dapat dipecat oleh badan legislatif apabila benar-benar melanggar undang-undang dasar atau berkelakuan buruk. Kini Pakistan kembali ke sistem parlementer. Sistem pemerintahan Prancis. Masa jabatan presiden 7 tahun. Kedudukan presiden sangat kuat karena hal-hal berikut. Presiden yang mengangkat perdana menteri. Parlemen dapat menjatuhkan perdana menteri tetapi tidak bisa menjatuhkan presiden. Dalam keadaan darurat, presiden boleh mengambil tindakan apa saja yang dianggap perlu untuk mengatasi krisis. Akan tetapi, badan legislatif tidak boleh dibubarkan dan harus terus bersidang dalam masa darurat sekalipun. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar. Misalnya, sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu. Sampai sekarang sistem ini menunjukkan keseimbangan antara badan eksekutif dan legislatif, bahkan dianggap lebih menjurus ke sistem presidensial. Sistem pemerintahan Republik Rakyat Cina. Badan legislatif, demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja yang dikelola oleh Partai Komunis Cina sebagai inti kepemimpinan pemerintahan. Lembaga negara tertinggi yaitu Kongres Rakyat Nasional yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina atau PKC. Badan eksekutif kepala negara tidak ada, yang ada adalah jabatan ketua partai. Adapun penyelenggaraan tertinggi setingkat dengan Perdana Menteri dijabat oleh Sekretaris Jenderal Partai. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.